Selamat malam, perkenalkan nama saya Alexander Sunbai, NIM 2003030080. Saya akan mereview buku kedua, Teori Sosiologi Klasik. Dari filsafat sosiologi ke sosiologi, premis ideologis dan teoritis dari pengetahuan sosiologi muncul pada pengetahuan abad ke-19 sebagai ilmu independen tentang pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek baru dari studi yang telah muncul, namun karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak dapat ditangani dengan cara tradisional. Adapun beberapa visi sosiologis dunia atau gaya berpikir sosiologis sebagai berikut. 1. Pedagang masyarakat sebagai keseluruhan sistematik yang berfungsi dan berkembang sesuai dengan hukumnya sendiri, dan bukan sebagai sesuatu yang digabungkan secara mekanis. 2. Sikap sadar terhadap studi tentang hubungan sosial yang benar-benar ada, berbeda dengan konstruksi utopis dari sosial yang ideal. Yang ketiga, ketergantungan pada metode empiris penelitian, atau meskipun pemahaman metode ini mungkin berbeda dengan konstruksi filosofis spekulatif. Filsafat sosial pada masa modern mengembangkan masalah-masalah teoritis yang penting. Konstruksinya terbukti spekulatif dan tidak spesifik, namun sejalan dengan filsafat sejarah. Spekulatif pada abad ke-17 dan ke-18, studi sosial empiris mulai berkembang, terutama statistik sosial. B. Bahan filsafat ilmu sosial. Kelahiran sosiologis juga terkait dengan kebutuhan sosial tertentu, sama juga dengan filsafat sosial. Pencerahan yang mencerminkan pecahnya tatanan dan kebangkitan masyarakat kapitalis baru atau yang diantisipasi dengan banyak cara. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat, kapitalisme dan sosial. Awal abad ke-19 bukan hanya periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontraksinya. Pada sepertiga abad ke-19 ada 3 orientasi utama dan 3 kelompok pemikir menjadi jelas diuraikan dalam pemikiran sosial. Politik Eropa Barat bergantung dengan individualisme dan nominalisme sosial, pencerahan yang memperlakukan masyarakat sebagai hasil interaksi antar individu. Beberapa hasil di antaranya memungkinkan untuk merumuskan ide-ide ilmiah yang
progresif. Misalnya, justifikasi penyatuan sosiologi dan sejarah dalam kajian opini publik. Pentingnya ilmu ekonomi, perkembangan masyarakat, perkembangan metode, sejarah komparatif. Pada data faktual yang luas, situasi paradoks dibangun dalam studi sosial Rusia pada awal 1860. Sosiologi Rusia melewati 4 tahap dalam perkembangannya. Beberapa di antaranya berhasil, yang lain hidup berdampingan dan berinteraksi. Tujuan studi dirumuskan dengan sangat abstrak. Pengumpulan badan material dilakukan secara metodologis dan tergesa-gesa. Dalam periode itu, sosiologi Rusia diwakili secara keseluruhan oleh kelompok positif yang bersaing, yaitu naturalisme, determinisme, psikologi, dan sosiopsikologisme. Terima kasih.